sebelum mulai kita persiapkan dulu kelasnya. Bagaimana suasana kelasnya? Udah nyaman belum? Nyaman. Kelihatan ya, jelas ya? Iya. Udah presentasinya. Oke. Enggak kegiatan kan? Enggak. Keinginan Pak. Keinginan. Oke, bisa disesuaikan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, boleh saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya adalah Emilia Fatimah. Saya dari instansi LPK Tricakra Edukasi yang berada di Setu Bekasi. Nah, background saya adalah manajemen informatika dan sekarang saya menjadi seorang instruktur digital marketing. Ada yang ditanyakan untuk data diri saya? Enggak, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya untuk absensi. Ada yang nggak hadir hari ini? Nah, ada Mas Abi ya, harusnya Mas Abi ada ya hari ini ya. Iya. Hari ini izin, oke nggak apa-apa. Satu aja ya yang nggak hadir hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya seperti induction and close-nya, tolong dihati-hati sama kabel-kabel yang di bawah ya, kabelnya diperhatikan. Oke, kalau nyala-nyala kabel juga diperhatikan, bisa saja. Lalu untuk peraturannya, mohon nggak tidur ya di dalam kelasnya ya. Tidur terus bersuara jika memang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga, mohon tidak makan. Tapi untuk minum boleh diperbolehkan, tapi harus hati-hati ya dengan peralatan di sekitarnya ya. Untuk handphone, memang tidak bermain handphone, dan yang terakhir itu dengan merokok ya semua pelatihan ini. Oke, bisa dimengerti untuk peraturannya? Bisa. Oke, selanjutnya. Saya punya gambar ini. Kira-kira apa ini? Ini bisa. Aplikasi apa? Media sosial. Media sosial. Rata-rata udah punya media sosial semuanya ya? Sudah. Ya, oke. Jadi tidak tahu semuanya. Baik, saya akan menyampaikan materi di sini dengan judul persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial di dalam organisasi. Unit kompetensinya adalah memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan retail. Pelatihannya yaitu judul micro teaching hari ini adalah persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial organisasi. Untuk kriteria uji kerjanya yaitu persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial organisasi ditinjau. Untuk elemen kompetensinya menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menggunakan media sosial. Unit kompetensinya adalah memberdayakan media sosial untuk pelanggan retail. Dan program pelatihan ini adalah digital marketing. Tujuan dan manfaat dari pelatihan ini adalah tujuannya yaitu peserta dapat menjelaskan cara meninjau persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial berorganisasi. Lalu untuk manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan memberi manfaat sehingga peserta mampu meninjau persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial. Lalu kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian platform media sosial. Ada yang tahu nggak sebelumnya pengertian media sosial itu apa? Ya. Media sosial adalah tempat kita melihat konten-konten viral. Boleh. Viral aja. Iya, terus melihat mungkin channel edukasi, macam-macam yang bisa kita dapatkan dari media sosial ya. Iya. Untuk pengertian secara ilmiah pengertiannya adalah seperti ini. Ruang digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan dengan orang lain di seluruh dunia. Jadi dengan media sosial kita bisa bertemu lah ya, jadi bertemu dengan siapa aja, dari mana aja ya, seluruh dunia. Nah, tujuan media sosialnya seperti ini. Yang pertama adalah konektivitas dan interaksi sosial. Seperti yang kita
baca tadi, yang kita ketahui tadi, ini memungkinkan untuk pengguna itu untuk bertemu, berinteraksi dengan pengguna lain dari mana aja, ya, dari mana aja. Mereka bisa saling berinteraksi. Nah, yang kedua yaitu berbagi konten. Dengan media sosial ini mereka bisa membagikan entah itu teks, pesan, atau video, atau gambar, semacam-macam itu dari media sosial. Lalu yang ketiga itu sebagai media pembelajaran, seperti yang Mas Satria bilang tadi ya. Nah, dari media sosial ini bisa buat edukasi, kita bisa melihat tutorial, bisa mendapatkan informasi-informasi baru dari media sosial ini. Lalu yang keempat yaitu pemasaran. Dari media sosial ini bisa digunakan sebagai alat promosi untuk mengenalkan brand atau produk kepada pengguna media sosial. Oke, yang terakhir yaitu untuk membangun komunitas. Jadi membangun komunitas ini bisa mengumpulkan beberapa orang atau banyak orang dengan minat yang sama, dikumpulkan menjadi satu untuk saling berbagi pengalaman, cerita mereka, saling sharing sesuai apa yang mereka sukai. Bisa tentang motor atau apalah, ya. Untuk sampai tahap ini bisa dimengerti? Ada yang kamu tanyakan? Cukup ya. Selanjutnya itu kita akan meninjau persyaratan, kebijakan, serta prosedur media sosial berorganisasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi tujuan. Ya, untuk meninjau tadi kita harus menentukan dulu nih tujuan kita itu membuat media sosial apa. Bisa aja untuk meningkatkan brand awareness-nya, atau membangun hubungan dengan pelanggan, atau hanya sekedar memberikan informasi terkini. Lalu yang kedua itu harus mengenali audiens Anda. Dari tahu nih audiens kita itu siapa, kita bakal mudah untuk membuat kontennya, untuk berinteraksi dengan mereka, cara bicara sama mereka itu bagaimana dengan audiens kita. Karena berbeda audiens, beda cara interaksi kita ya. Lalu yang ketiga itu aturan untuk penggunaan media sosial. Ini adalah hal-hal yang nggak boleh atau tidak boleh dan boleh dilakukan oleh karyawan. Kita sebagai di sini karyawan, karena kita retail ya, kita memposisikan diri kita itu sebagai tim manajemen pemasarannya, gitu ceritanya nih. Jadi kita harus tahu nih sebelum membuat media sosial ini yang memegang akunnya siapa, yang harus supervisi sebelum diposting itu siapa ya. Bila-bila. Iya betul, sesuai aturannya. Lalu yang keempat yaitu tentang prosedur. Maaf ini kurang terlihat ya. Oke, bisa? Yes, oke. Nomor 4 yaitu prosedur menghadapi krisis di media sosial. Setiap organisasi ini pasti menghadapi situasi krisis maksudnya. Iya. Nah, untuk penanganannya ini harus benar-benar dijaga betul, karena kalau sampai cara penanganannya salah itu dapat merusak reputasi organisasi tersebut. Lalu yang kelima itu harus meninjau dan memperbarui kebijakan secara berkala. Jadi setelah kita melakukan 1, 2, 3, 4 itu tadi, kita harus meninjau lagi nih berapa. Jadi itu tergantung dari kebijakan masing-masing retailnya. Jadi Boleh. Itu untuk contoh kasus krisis di Indonesia itu betul? Contohnya seperti ini. Kalau kita itu punya produk, punya brand, yang produknya itu contohnya kita punya tas yang anti air. Nah, tapi seorang pengguna menemukan tasnya itu yang dia beli itu ternyata dia nggak tahan air, dia bocor. Otomatis dia akan mengeluhkan hal itu di media sosial agar pengaduannya itu nyampe lah ya ke kita. Nah, itu bisa disebut sebagai krisis media sosial. Jadi kita harus tahu nih cara menangani seperti apa. Seperti mengerti mas? Oke. Ada lagi yang diperlu ditanyakan karena materi kita sudah selesai.
media sosial ya, pasti udah jauh dari komentar. Ada lagi? Itu untuk belajar itu termasuk media sosial bukan? Bagaimana? Untuk belajar Bisa bisa. oh Bisa. Jadi kita harus bisa menangani tuh agak-agak ini ya, nakal ya. iya Cukup? cukup Oke, setelah itu berarti saya bisa menyimpulkan bahwa cara meninjau persyaratan perizinan serta prosedur media sosial tadi itu ada dua, yaitu identifikasi tujuan, lalu mengenali audiens, yang ketiga yaitu tetapkan peraturan media sosial kita, yang keempat yaitu prosedur menghadapi krisis media sosial, dan yang terakhir adalah meninjau kebijakan itu secara berkala. Oke, nah sekarang kita punya nih gambar apa ini? Kopi. Kopi ya. ini merek kopi. Merek kopi, betul. Kita memposisikan diri kita sebagai tim manajemennya, tim manajemen pemasarannya ya. Kalau kita punya brand seperti ini, kita harus pertama apa tadi untuk meninjau persyaratannya? Melihat minat audiens. Yang pertama dulu. Identifikasi apa? Identifikasi audiens. Belum. Boleh dibantu mas? Oh iya, identifikasi. Identifikasi tujuan. Oh iya, tujuannya. Tujuannya apa aja nih kira-kira? Tujuan itu Oh ya boleh. Tujuannya itu membuat akun kopi, akun pemasaran. Tujuannya adalah pemasaran brand kopi. Iya, brand kopinya. Nah, selain itu Terus abis itu promosiin. promosiin bisa. Oke. Terus lalu yang kedua untuk audiensnya. Siapa nih kira-kira audiensnya kalau seperti ini? Peminat kopi itu. Peminat kopi itu range-nya pria, Biasanya wanita? pria. Pria. Cuman wanita nggak minum kopi? Jarang. 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 Oh, iya. Tapi bisa ya mas. Bisa. Cuman untuk range usianya? Dan usianya mungkin sekitar antara 18 sampai 30. Boleh. Lalu untuk yang ketiga itu aturan penggunaan sosialnya, kira-kira kalau kita punya dan seperti ini apa? Aturannya Tetap disesuaikan lagi ya, balik lagi ke SOP terus. oh iya. Tapi kira-kira kalau bahasa yang dipakai ini kalau kayak gini gimana? Nah, Bahasanya yang dipakai kayak gimana kalau kita punya produk kopi seperti ini? bahasa untuk promosiin. Promosiinnya. Oh gitu. Mungkin Bahasa dengan customer-nya. mungkin kayak misal kita bahasanya ayo nongkrong gitu. Oke. Iya. Berarti lebih Iya. santai ya, Iya. lebih santai. Karena kopi identik dengan santainya. Lalu untuk bisnisnya yang memungkinkan apa ini? Kalau dari kopi? Kalau untuk bisnisnya biasanya untuk bisnisnya biasanya untuk biasa kopinya gitu. Rasa kopinya nih tidak enak gitu. Ya, benar. Iya. Itu yang harus Iya. biasanya dihadapin ya untuk Iya, produk kopi tidak ya. enak nih gitu. Cara kita manage-nya harus seperti apa ya? Cara minumnya mungkin untuk memperbaiki rasa kopinya gitu. Dari kitanya mungkin bisa untuk perkembangan nih rasa kopinya tidak enak. Kalau misalnya benar tidak enak maka harus kita benahi. lagi di bagian pelayanan itu. Iya. Nggak boleh gimana pelayanannya? Gitu kan. Orang lagi mesin kopi terus yang melayani mungkin mukanya terus sudah senyum. Nah, itu juga bisa jadi krisis nanti di Berarti bahasa di kita sosmed.
Berarti bahasa kita di media sosial juga harus seperti itu ya, harus Iya. ramah tapi santai gitu ya. Oke, terakhir untuk tinjauan berkalanya kira-kira berapa hari sekali kah, bulankah kalau kita punya brand kopi seperti itu? Untuk di posting. Meninjaunya. Mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jadi cukup banget ya kita meninjaunya. Iya, karena kan biar rapi gitu kan. Tapi kan ini kita berbicara mengenai kebijakan tadi, meninjaunya. Jadi bisa agak lamaan mungkin harusnya. Karena kan nggak mungkin dong kebijakan 2 hari kebijakan berubah ya. Mungkin 1 bulan sekali bisa paling cepat. Paling cepat ya mungkin iya setelah 1 bulan evaluasi atau mungkin bisa 3 bulan evaluasi lagi. Cukup ya? Oke. Oke, ini ada soal evaluasi dulu di scan. Saya punya waktu 2 menit ya. Mau maafin jam berapa? Dan 2 menit dari sekarang ya, waktunya habis ya. Saya tunggu di sini. Baru kalau udah selesai boleh langsung. Wah, bagus bisa ya. Nilainya sudah langsung keluar ya. tadi udah di scan. Scan itu. Oke. Nanti. Oke, Mas Yudi juga sudah selesai. Ya. Oke, terima kasih ya. Nilainya memuaskan? Boleh lihat kan kasih tahu skornya di situ? Iya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini ada tugas tambahan, boleh difoto untuk tugasnya. Nah, ini nanti untuk jawabannya bisa dikirim melalui software ya, dikirim ke email saya. Saya tunggu hari ini juga terakhir jam 9 ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Jelas pun ya. Full? Oke. Oke, baik kalau gitu boleh bereskan. Kita penyampaiannya sudah selesai, latihan ini sudah selesai. Oke, sudah dibereskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Latihan ini sudah mengikuti dengan baik. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat untuk bapak-bapak semua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.